Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian adalah sebuah kepastian yang akan dijalani oleh setiap makhluk yang bernyawa. Setelah ajal menjemput, manusia akan menjalani kehidupan di alam barzah hingga hari kiamat nanti. Menurut Al-Quran dan Al-Hadis, di dalam kubur mayat akan ditanyai oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan kubur atau fitnah kubur ini digambarkan begitu menyeramkan dengan siksaan yang begitu menyakitkan. Namun ternyata ada golongan manusia yang bisa terbebas dari pertanyaan kubur ini. Siapa saja mereka? Berikut ringkasannya. 1. Golongan manusia yang mati syahid. Golongan pertama yang terbebas dari pertanyaan kubur adalah manusia yang mati dengan jalan syahid. Dari sebuah riwayat dari Rashid bin Sya'ad disebutkan bahwa ada seseorang yang bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah SAW, mengapa orang-orang beriman akan diuji dalam kubur kecuali para syuhada?" Beliau menjawab, "Kilatan pedang yang berkelabat di atas kepala mereka sudah cukup menjadi ujian bagi mereka." 2. Golongan yang berjaga di tapal batas wilayah muslim untuk mencegah serangan musuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan selanjutnya yang terbebas dari fitnah kubur adalah mereka yang menjaga perbatasan kaum muslim dari para musuh laknatullah. Mereka yang bekerja lalu kemudian meninggal ini akan terbebas dari pertanyaan. Ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan. Kalau seseorang mati dalam kondisi seperti ini, amalnya akan mengalir dan dicurahkan rizki atasnya serta dijamin bebas dari pertanyaan kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. 3. Orang yang meninggal karena sakit perut. Ternyata orang yang meninggal dunia karena sakit perut juga akan terhindar dari fitnah kubur atau pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Abu Daud mengeluarkan hadis secara marfu. Siapa mati karena penyakit dalam perutnya tidaklah dia disiksa dalam kuburnya. Juga riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi di mana dia menganggap itu hasan. Selain itu, Abu Ishaq As-Su'aibi berkata, Sulaiman bin Sard berkata kepada Khalid bin Urfat atau sebaliknya Khalid berkata kepada Sulaiman, "Apakah kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal karena sakit perut tidak akan diazab dalam kuburnya?" Salah seorang dari mereka menjawab, "Iya." 4. Orang yang sering membaca surat Al-Mulk. Ternyata membaca dan mengamalkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh akan membuat orang terhindar dari siksa kubur. Hal ini biasanya dilakukan Rasulullah SAW setidaknya malam Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan surat ini dengan al-ma'aniyah atau pencegah atau penahan dari siksaan. Beliau bersabda yang artinya, dialah surah pencegah yang mencegah pembacanya dari siksa kubur. Riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat At-Tirmidzi meneruskan Ibnu Abbas. Barang siapa yang pada setiap malam membaca Tabarok, maka dia akan dicegah oleh Allah Azza wa Jalla dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i melalui Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah pernah menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah beliau tidur malam sehingga ia membaca surat Alif Lam Mim Al-Kitab, Quran surat Asy-Sajdah dan Tabarok. 5. Meninggal pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah pasti akan menjaganya dari fitnah kubur." Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu Nabi SAW bersabda, "Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sahabat yang beriman, semoga yang berkomentar amin dijauhkan dari segala penyakit, diberi sehat walafiat, rezekinya melimpah ruah dan keluarganya bahagia dan bisa masuk surga melalui pintu mana saja. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah. Penghuni kubur mana yang mendapatkan rahmat dan mana yang mendapatkan siksa. Ada seorang yang dikenal alim dan ahli ibadah selama di dunia, namun mendapat siksa kubur karena urusan sepele. Ada juga yang terhindar dari siksa kubur karena membiarkan serangga meminum cairan di ujung penanya. Kebaikan atau kejahatan yang dianggap remeh di dunia bisa menjadi penentu nasib seseorang ketika di alam kubur dan alam akhirat. Semua tergantung ketentuan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jaroh pun, niscaya akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat jaroh pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Jaljalah ayat 7-8. Alam kubur menjadi alam penghubung antara alam dunia dan alam akhirat. Mereka yang sudah meninggal dari dunia akan berada di alam ini hingga datangnya hari kiamat, hingga kemudian berpindah ke alam akhirat. Selama di alam kubur ini, manusia juga akan menerima ganjaran atas apa yang mereka perbuat selama di dunia. Kelak, setiap amal dan perbuatan manusia selama di dunia akan dipertanggungjawabkan. Apabila seseorang sering melakukan perbuatan buruk selama hidup di dunia, maka kelak ia akan mendapatkan azab sebagai balasan atas perbuatannya. Bahkan balasan atas segala perbuatan manusia akan dimulai sejak berada di alam kubur. Apabila di dunia ini senantiasa berbuat buruk, maka kelak ia akan mendapatkan siksa kubur. Sedangkan jika selama hidup di dunia ia selalu berbuat baik, maka ia kelak akan terhindar dari siksa kubur. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan tentang siksa kubur, terutama siksa kubur yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah menyebutkan hal tersebut di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 45 sampai ayat 46. Allah berfirman, "Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada hari dan pada petang hari, dan pada pagi hari terjadi kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surat Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa dilindungi dan terhindar dari siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebab siksa kubur adalah hal yang benar." Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh umat Islam agar dapat terhindar dari siksa kubur yang amat pedih dan mengerikan? Hal yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memanjatkan doa kepada Allah agar dihindarkan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Jikalau salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir selamat salam, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. 1. Siksa neraka jahanam. 2. Siksa kubur. 3. Penyimpangan ketika hidup dan mati. 4. Kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Doa yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca sebagai doa pelindung siksa kubur adalah doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Yang mana doa tersebut memiliki arti, "Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Kemudian hal yang kedua yang dapat melindungi seseorang dari siksa kubur adalah membaca Al-Quran Surat Al-Mulk. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, Surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur." Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surat tersebut Al-Ma'niyah, penghalang dari siksa kubur.
Dia adalah salah satu surat di dalam kitabullah. Barang siapa yang membaca setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketiga, amalan yang dapat dilakukan untuk mencegah siksa kubur adalah rajin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesungguhnya sedekah itu akan mengurangi kepanasan, siksa kubur dari yang selalu memberikan sedekah. Dan bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu akan dapat bernaung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya, cara keempat adalah dengan berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan oleh pihak keluarga dan kerabat atas kematiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang yang mati itu akan disiksa dalam kuburnya karena ia ditangisi sewaktu kematiannya. Sebab itu wasiatlah di waktu hampir kematian agar keluarga tidak ada yang menangisi dengan cara menampar-nampar pipi, menggoyang-goyangkan baju sebagaimana bentuk rasa kehilangan yang dalam atas kematiannya. Akan tetapi, tidaklah mengapa kalau menangis biasa saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 4 hal yang sebenarnya dapat melindungi seseorang dari pedihnya azab dan siksa kubur yang begitu mengerikan. Keempat hal tersebut adalah dengan membaca doa yang dianjurkan Rasulullah, membaca surat Al-Mulk, memperbanyak sedekah, dan berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan saat meninggal dunia. Demikian, semoga sahabat yang beriman dapat terhindar dari siksa kubur. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.